Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Mistinet. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Malam Terakhir. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu aku tidak menyangka bahwa semua benar-benar terjadi. Namaku Dina, seorang mahasiswa semester akhir yang kini menempuh pendidikan di salah satu universitas kota Bogor. Ya, seperti mahasiswa pada umumnya, lingkungan pertemananku dikelilingi oleh orang-orang yang sedang bermadu kasih. Sebenarnya aku tidak tertarik untuk memiliki pacar, tapi semakin lama aku mulai mengidam-idamkan seseorang. Bagaimana tidak, dikala kesibukan kami, teman-teman sebayaku selalu memilih menghabiskan waktu dengan kekasih mereka. Entah untuk sekedar belajar bersama atau bahkan pergi kemana saja setiap saat. Aku yang tadinya tidak tertarik jadi berpikir, aku rasa bukan hal yang buruk memiliki seorang kekasih di masa akhir. Aku juga memang membutuhkan seseorang untuk berbagi. Singkatnya, aku ingin melepas status singleku sekarang. Aku tertarik oleh seorang mahasiswa semester akhir juga, sama sepertiku. Namanya Kevin. Pertemuan kami terbilang sangat singkat. Pertemuan tidak sengaja saat kami berpapasan di kantin. Lalu bertukaran nomor WhatsApp karena merasa cocok. Sungguh aku juga tidak menyangka bisa secepat itu bertemu dengan seseorang yang mampu meluluhkan hati. Kevin itu orangnya manis. Dia memang tidak tampan, tapi dia juga punya ciri khasnya sendiri yang lebih tidak terduga. Aku menyukai Kevin sejak pandangan pertama. Ya, saat kami berpapasan di kantin itu. Saat itu aku melihat dia seperti berbeda dari teman-temannya. Cara dia berbicara, senyumnya, bahkan kepribadian Kevin adalah yang terbaik. Sejak kami bertukar nomor WhatsApp, komunikasi kami mulai instan. Bahkan saat di kampus sekalipun, kami sering menghabiskan waktu berdua saja. Menyenangkan rasanya. Aku baru tahu begini rasanya orang yang jatuh cinta. Mencium bau parfumnya saja membuat jantungku berdebar. Apalagi melihat dia secara langsung. Kami jadi semakin dekat dan semakin dekat. Tepat saat aku lulus sidang proposal, dia datang membawa sebuket bunga yang tampak cantik. Mawar putih yang dipadukan dengan bunga berwarna biru semakin menambah kesan sempurna. Dia berlari ke arahku dengan senyum lebar, membawa beberapa hadiah dan juga cincin. Aku tidak sempat tertawa, saat itu juga terharu sampai menangis. Jadinya dia mengungkapkan perasaan terdalamnya sambil memasangkan cincin indah di jari manisku yang terlihat mungil. Lama aku mempersiapkan semua ini, kamu mau jadi pacarku? Kata Kevin. Saat itu juga dengan berani dia mengungkapkan perasaan di tengah kerumunan orang yang sedang bersorak riang atas kelulusan mereka. Kami turut menjadi pusat perhatian. Mereka yang tadinya bersorak riang atas diri sendiri, kini bersorak ke arah kami. Aku hanya bisa menutup mulut, tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu sebesar ini. Gemetar. Akhirnya aku katakan dengan lantang di hadapan Kevin dan mereka yang tengah menyaksikan. Aku tidak ingin mengecewakan dan aku bangga atas apa yang Kevin berikan. Iya, aku terima, ucapku dengan lantang tanpa pertimbangan. Kulihat saat itu mata Kevin berbinar, sedangkan mereka bertepuk tangan dan memberi selamat kepada kami. Di bulan Juni kami resmi pacaran dan menghabiskan waktu bersama. Pergi ke berbagai tempat baru di dekat kampus, sampai kami kursus bersama. Aku benar-benar menghabiskan waktu bersama sebelum dia kembali ke domisili asal. Beberapa bulan berlalu tidak ada masalah dengan hubungan kami. Kevin tetap bersikap manis meski hubungan kami mulai menginjak setengah tahun. Namun bukan berarti benar-benar tidak ada masalah dalam hubungan ini. Malam minggu kami keluar sekedar nongkrong di kafe yang biasa jadi langganan
di awal perbincangan. Kami bercanda tawa. Namun di saat-saat tidak mengenakan pun datang. Aku melihat Kevin di hadapanku, mulai merasa tidak nyaman. Berkali-kali ia menggeser duduk, terkadang juga berdiri sendiri, seperti tengah memikirkan sesuatu. Hal itu membuatku merasa ada yang tidak beres dengan Kevin. Kenapa? Dari tadi aku perhatikan kayak lagi bingung, ada masalah? Tanyaku terus terang kepadanya. Kevin langsung melongo ke arahku. Ia masih berusaha menyimpan sesuatu tanpa sepengetahuanku. Gak ada Din, gak ada masalah kok. Bukan perempuan namanya kalau tidak bisa membaca gerak-gerik mencurigakan. Aku mencondongkan tubuh ke depan menatap Kevin. Dia tampak gugup. Dia beberapa kali menelan ludah. Jujur saja, kelihatan kok. Namun Kevin nampak terkejut sekarang. Dia memalingkan muka dengan mulut bergetar. Kita sudah sama-sama lulus. Aku juga serius dengan hubungan ini. Kapan kamu mengenalkanku kepada orang tuamu? Tanpa aba-aba, Kevin mengutarakan keinginannya kepadaku. Aku menghela napas panjang. Aku mengerti betul dengan maksud Kevin. Terutama ini bukan pertama kalinya dia mengatakannya. Beberapa bulan yang lalu kami juga membicarakan tentang niat Kevin. Aku mendadak gugup, mulutku tertekuk ke dalam. Dahiku mengernyit tanda sedang berpikir keras. Sebenarnya Kevin tahu selama ini aku tidak pernah berpacaran karena orang tuaku yang terlalu keras. Bahkan selama ini mereka tidak mengizinkan aku bergaul dengan lawan jenis terlalu dekat. Oleh karena itu aku lebih sering menghabiskan waktu sendirian dikala teman-temanku memiliki kekasih. Hubungan kami bisa dibilang rahasia. Setiap kali Kevin datang untuk menjemput, aku selalu beralasan bahwa kami pergi untuk urusan organisasi. Begitulah, sampai hubungan kami berumur setengah tahun. Kedua orang tuaku sama sekali tidak menduga bahwa kami berpacaran. Namun semakin kesini kami mulai tidak tahan dengan hubungan yang dirahasiakan. Umur Kevin yang sudah matang menginginkan untuk mempersuntingku di depan kedua orang tuaku. Di sisi lain itu menimbulkan berbagai pertimbangan berat bagiku. Terlalu takut jika mereka tidak merestui hubungan kami. Dalam diam, aku berpikir keras. Ragu untuk membalas pertanyaan Kevin saat itu juga. Kita bicarakan itu nanti ya. Aku tidak bisa memberikan keputusan. Mendengar balasan dariku membuat Kevin tampak kecewa. Mau sampai kapan? Apa kamu ragu dengan hubungan kita? Terkejut mendengar Kevin berpikiran seperti itu. Bukan, tapi kamu tahu sendiri kan orang tuaku gimana. Biar aku yakinkan dulu. Sentakku dengan nada tinggi. Sementara itu Kevin membanting tubuhnya ke belakang. Ia bersandar sambil menghela napas berat. Kita kan bisa yakinkan berdua. Kenapa harus sendiri? Lagi pula aku yakin kalau aku yang berbicara langsung akan lebih enak. Aku terdiam sejenak. Tidak ada salahnya untuk melakukan usulan Kevin. Tapi jangan berharap banyak ya dengan jawaban kedua orang tuaku. Besok datang aja ke rumah. Wajah Kevin yang muram langsung senang. Dia tampak antusias sambil menggenggam tanganku erat-erat. Senyumnya merekah ketika mendapat persetujuan. Iya, aku akan datang. Bawa sesuatu agar orang tuamu senang. Sedikit lega melihat Kevin tidak pernah sesenang itu sebelumnya. Meskipun begitu, ada hal berat yang harus aku tanggung. Malam pun semakin larut. Kebisingan kota pun berkurang. Tidak ada kendaraan berlalu lalang, hanya kami saja yang menguasai jalan. Merambas desir angin yang semakin kencang. Tidak ada perbincangan di antara kami. Kami sama-sama termenung, larut dalam lamunan. Terbesit di pikiran bagaimana cara untuk meyakinkan orang tuaku. Entah mengapa aku begitu takut dengan reaksi mereka. Tatapan tajam yang selalu mereka berikan saat Kevin datang tidak henti-henti menghantuiku setiap malam. Tepat ketika motor yang dikendarai Kevin tiba di halaman rumah yang kulihat
sorot mata yang mengintip di balik jendela. Aku gugup hampir kehilangan alasan. Aku segera turun dari motor. Berbincang sedikit sebelum Kevin benar-benar pergi. Hati-hati di jalan, ini helmnya. Makasih ya. Memang terlalu singkat dan kaku. Kevin sudah terbiasa. Mengapa aku bersikap begitu? Syukurlah dia tidak pernah mempermasalahkan. Jangan lupa bilang ke ibu, jujur, kita tadi habis dari kafe, supaya ibu tidak berpikir macam-macam, ucap Kevin dengan penuh perhatian. Aku pulang dulu, makasih Din. Sambil mengelus rambutku, ia segera melaju untuk pulang. Sementara itu aku bergumam, bagaimana mungkin aku jujur ke ibu? Yang ada, habis aku. Aku berjalan pelan sambil menduga-duga apa yang akan ibu katakan. Kali ini tepat di depan pintu rumahku. Aku hanya menunduk gemetar. Ku ketuk pintu tersebut dengan pelan. Sekian detik pintu segera terbuka, memperlihatkan perawakan ibuku yang tampak menyeramkan. Dia berkacak pinggang sambil berdesis. Anak gadis pulang larut malam, mau jadi apa kamu ha? Pertanyaan tidak mengenakan, langsung terlontar seperti biasa. Aku hanya bisa menunduk tanpa membalas perkataan ibuku. Setengah ketakutan, aku berlalu di hadapannya, berusaha tidak menghiraukan dia yang sedang meracau habis-habisan. Apa gara-gara dia, kamu jadi begini? Mendengarnya membuat hati panas. Aku berhenti. Setelah beberapa langkah masuk ke dalam rumah, mulai tidak tahan dengan semua yang mereka lakukan. Ucapannya sangat pedas, bahkan tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana kondisiku seharian. Aku membuang wajah ke belakang, menatap lekat ibuku yang masih berkacak pinggang. Aku sudah dewasa, sudah lulus kuliah, aku tahu kemana harus melangkah. Baru kali ini aku membantah ucapan ibu. Bukan urusan ibu lagi. Aku harus pergi dengan siapa, kemana. Bahkan ibu gak pernah bertanya bagaimana kondisiku selama ini. Kalian terus menuntut, lalu marah kalau aku berbuat gak sesuai dengan kemauan kalian. Oh, sudah pintar kamu ya. Kalau bukan karena orang tua kamu gak akan lulus, gak akan bisa kuliah. Pertikaian antara kami dimulai. Apa kalian menolak sadar kalau setengah biaya kuliah dari uang hasil kerjaku? Jangan terus menuntut. Sampai kapan kalian mau mengekang? Amarahku meledak-ledak. Kalian melarang aku berteman dengan laki-laki. Aku sudah turuti. Hanya kali ini aku butuh seseorang untuk mendampingi hidup. Ibu terdiam. Tatapan matanya meredup setelah mendengar pernyataan dariku. Seakan tidak menyangka bahwa aku akan mengatakan itu. Dia tidak berkutik lagi. Sambil menutup pintu, kemudian pergi meninggalkanku yang masih mematung di ruang tamu. Di sisi lain aku jadi merasa bersalah setelah menyentak ibu. Mau bagaimana lagi? Aku tidak tahan kondisi keluargaku yang mulai tidak stabil. Turut membuatku kesal. Itulah mengapa aku lebih senang menghabiskan waktu di luar bersama Kevin. Tengah malam aku merebahkan diri di ranjang sambil memutar lagu kesukaanku. Rutinitas setiap hari membaca buku, menonton film, atau bertukar pesan dengan Kevin. Layaknya kehidupan normal, tidak ada rasa resah akan sesuatu jangka. Namun tiba-tiba saja aku mendengar suara tangis ibu di kamar. Dia terseduh-seduh, tapi tidak ada suara bapak. Di sela-sela tangis ibu, aku memusatkan pendengaran, berusaha menangkap apa yang ibu katakan. Sekali lagi aku berpikir, kenapa ibu menangis tengah malam, tidak seperti biasanya. Aku semakin merasa bersalah, jika saja itu semua karena perilaku tadi. Aku segera beranjak memberanikan diri untuk meminta maaf ke kamar ibu. Aku mencoba mengetuk pintu kamar, bukan bermaksud untuk mengganggu. Lama tidak ada jawaban. Bahkan suara tangisan itu pun sudah tidak terdengar. Semakin lama semakin mencurigakan. Gagang pintu tersebut aku putar, tapi enggan untuk terbuka. Pintu itu terkunci dari dalam, tapi saat aku ingin beranjak pergi, sesuatu tepukan mendarat di pundak.
Aku terperanjat melihat siapa yang menepuk pundakku. "Ibu," aku bergumam pelan sambil menggosok mata, memastikan apa yang kulihat itu benar. Sementara ibu, dia menatapku keheranan dengan menaikkan kedua alis. Dia bertanya, "Kenapa? Kamu mau ngapain ke kamar ibu?" Jantungku bergejolak hebat, sementara bibirku bergetar. Aku terbata-bata menjawab, "Ibu dari tadi nggak di kamar." Ibuku menatapku heran mendengar pertanyaan konyol yang terlontar dariku tersebut. Ibu dengan yakin mengatakan kalau dia menonton TV sedari tadi. Lalu apa dan siapa yang sejelas-jelas suaranya aku dengar, suara tangisan itu. Tepat di samping kamarku, tepatnya di kamar ibu. "Mungkin Dina kecapean, jadinya Dina salah dengar." "Salah dengar? Memangnya kamu salah dengar apa, Din?" Mataku melotot ke segala arah. Aku berusaha mengalihkan pertanyaan barusan. "Dengar suara kucing di dalam kamar ibu, makanya Dina mau memastikan." Alasanku berhasil mengelabui ibu tanpa rasa curiga. Namun yang membuat aku terkejut ketika aku hendak pergi dari sana. Tiba-tiba saja ibu membuka pintu kamarnya tanpa kunci. Ya, tanpa kunci. Itu berarti kamar tersebut tidak dikunci. Kok bisa? Terpirit-pirit aku kembali ke kamar, mendudukkan diri di hadapan layar laptop, seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu. Padahal aku sedang bertanya-tanya tentang keanehan yang terjadi malam ini. Terus, suara yang kudengar tadi siapa? Tidak kunjung menemukan semua jawaban. Aku kembali merebahkan tubuh sambil menatap layar ponsel. Pesan masuk baru saja aku terima. Tentu pesan tersebut datang dari Kevin. "Ibu suka apa? Biar besok aku bawakan," tanya Kevin melalui pesan. Sebenarnya aku tidak tahu apa kesukaan ibu. Selama ini dia tidak pernah mengatakannya pada kami. "Gak tahu, apa saja deh. Yang penting gak merepotkan kamu." Setelah percakapan pesan kami berakhir, aku memutuskan untuk tidur, mencoba memejamkan mata sembari menunggu esok hari tiba. Tidak sabar rasanya, aku ingin Kevin segera bertemu kedua orang tuaku. Syukur kalau mereka setuju, tapi aku yakin mereka akan senang dengan Kevin. Selain itu, dia memang lelaki yang berani. Dia bukan lelaki yang perhitungan. Apapun dia lakukan untuk menyenangkan aku. Itu sebabnya kenapa aku yakin ketika dia memintaku untuk serius. Ketika aku berusaha untuk memejamkan mataku. Tapi aneh, suasana malam itu sungguh aneh. Hawa kamar mendadak panas, padahal di luar desir angin terdengar kencang. Terlebih sayup-sayup, aku mendengar tangisan lagi. Lirih berasal dari kamar ibu. Pikiranku menebak-nebak apa yang terjadi. Sedangkan mataku masih tertutup rapat. Di sela-sela tangisan itu terdengar hembusan napas yang begitu berat. Tidak mungkin Bapak. Aku mengenal betul bagaimana suara Bapak yang sudah melekat di telingaku. Perlahan aku membuka mata, tersadar dari keadaan yang menakutkan. Akan tetapi suara yang aku dengar nyata. Perlahan kakiku menginjak lantai yang berembun, mengendap-endap sambil menempelkan telinga ke tembok. Betapa terkejutnya aku. Samar-samar aku menangkap suara pria yang entah siapa itu. Dia berbisik pada ibu. Dia tahu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ketika aku sedang fokus dengan dengus berat yang tidak berhenti terdengar. Pintu kamarku terbuka lebar. Aku berjingkrak lalu terduduk dengan mata terbuka lebar. Sorot tubuh wanita tengah berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya tampak pucat. Tangannya bersedekap di dada dengan suara yang datar dan dingin. Kenapa belum tidur? Terdengar dari wanita yang rupanya adalah ibuku. Aku pun gelalapan sambil berusaha mencari alasan. Aku mimpi buruk, makanya aku terbangun. Aku terbangun cuma mau ambil minum.
Tidak ada jawaban dari ibu, tapi pandangan mataku langsung tertuju lagi pada sumber suara di balik tembok kamar. Lagi-lagi terdengar suara ibu dari dalam. Padahal jelas-jelas dia berdiri di depanku. Gemetar bukan main. Aku berusaha berdiri, sedangkan tubuhku mati rasa. Aku berayap berusaha menggapai sudut ranjang untuk naik ke atasnya. Tidak menghiraukan wanita yang kini menatapku. Dengan setelah berhasil menutup seluruh tubuh dengan selimut, barulah pintu itu tertutup. Hampir lepas jantungku dari sangkarnya. Aku bergidik ketakutan, serta tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Sekali seumur hidup, kejadian menakutkan baru saja aku alami. Setelah melewati malam panjang dengan segala kejanggalan, akhirnya mentari tiba menyambut dengan seberkas sinarnya, menembus pepohonan rindang di samping kamar. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah gorden putih yang terbuka. Setelah silau tidak dapat aku tahan, perlahan aku membuka sedikit mata, menyadari kalau hari sudah siang. Aduh, pusing banget. Di tepian ranjang, aku membiarkan kakiku menapak dinginnya lantai. Sedangkan tanganku langsung mengurut kepala yang terasa nyeri. Aku teringat kembali dengan kejadian semalam yang aku alami, yang membuatku bungkam. Bahkan di meja makan rasanya canggung. Tidak ada celoteh yang keluar dari mulut kami. Setiap kami berkumpul di meja makan, kami akan sibuk makan sendiri-sendiri atau memainkan handphone sendiri. Maklumlah, aku anak satu-satunya yang mereka punya. Kata ibuku, dia tidak diberi keturunan lagi setelah aku lahir. Pada akhirnya aku tumbuh dewasa di lingkungan keluarga yang keras. Sedari kecil aku sudah dibebani dengan berbagai aturan yang tidak aku mengerti. Pergaulanku dibatasi. Sampai apapun yang aku lakukan selalu diawasi. Setiap aku mengamuk, kalimat andalan mereka selalu terucap. Bapak dan ibu sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan. Dan kamu satu-satunya anak yang kami punya. Begitulah, aku mulai muak, terkesan menjadi anak yang pendiam saat di rumah. Namun berbanding terbalik dengan aku yang ada di lingkungan kuliah. Di sana aku mulai bebas mengekspresikan apapun yang aku suka tanpa larangan. Hanya satu permintaan mereka yang sampai saat ini menyulitkan. Tidak dekat dengan lawan jenis. Mungkin tidak terdengar aneh jika larangan itu ditunjukkan untuk usia remaja. Tapi kini aku sudah menginjak dewasa. Terus dituntut dengan aturan tersebut malah membuat aku tidak tahan, hingga memutuskan untuk menjalin hubungan rahasia dengan Kevin. Meskipun begitu, aku sebenarnya tahu kalau saja mereka sudah curiga, bisa jadi mereka berpikir bahwa aku dan Kevin memang menjalin hubungan tanpa sepengetahuan keduanya. Akan tetapi selama ini mereka tetap diam. Aku harap diamnya mereka bukan bertanda buruk bagi hubungan kami. Di meja makan yang hanya terdengar dentingan suara sendok yang beradu dengan garpu. Tidak ada percakapan yang mengisi kebersamaan kami. Bahkan hanya untuk bertanya, keduanya tidak pernah. Bapak sibuk dengan pekerjaannya, ibu sibuk dengan makanan di hadapannya. Beginilah keadaan keluarga kami beberapa bulan terakhir. Kadang aku merasa janggal, entah apa yang bapak tidak seperti biasanya. Begitupun dengan ibu. Bapak hanya bicara seperlunya. Sepertinya mereka akhir-akhir ini memang sedang tidak akur. Bapak yang terdiam berbanding terbalik dengan ibu yang cerewet bukan main. Beberapa hal kecil selalu dipermasalahkan, meracau dan tertawa sepanjang hari. Aku tidak mengerti dengan perubahan sikap mereka. Atau mungkin aku yang terlalu polos untuk menghadapinya. Namun aku merasa aneh saja. Bukan sekali aku mendengar suara-suara dari kamar ibu. Sudah beberapa kali semenjak bapak terdiam. Aku sering mendengar suara ibu bersenda gurau sendiri di kamar. Di sisi lain, gurauan ibu selalu dihiasi dengan suara seorang laki-laki yang terdengar berat.
Aku tidak yakin bahwa itu Bapak. Tapi siapa lagi laki-laki di rumah ini kalau bukan dia? Kejanggalan itu bertambah aneh setelah Kevin datang hari itu juga. Sebelum makan malam, Kevin berkunjung untuk mengenalkan diri, sekaligus meminta restu untuk melamar aku di ruang tamu. Kami duduk berdampingan, suasana seketika tegang. Namun gejolak dalam hatiku tidak bisa tertahan. Aku begitu senang seraya menerima berbagai buah tangan yang diberikan Kevin. Jadi ternyata selama ini kalian punya hubungan? Tanya ibu yang baru saja datang sambil menghidangkan secangkir teh untuk Kevin. Dia yang terlihat gugup langsung merapatkan tangannya. Iya tante, sudah 6 bulan hubungan kami berjalan dan kedatangan saya ke sini untuk melamar Dina. Tukas ibu sebelum Kevin mengutarakan niatnya. Aku terkejut karena ibu sudah tahu dengan maksud Kevin kedatangan ke rumah. Aku berusaha tersenyum ketir. Iya, Dina sekalian mau minta restu kepada bapak dan ibu. Jawabku menimpali. Tidak ada jawaban dari bapak, tapi tatapan ibu begitu tajam. Jangan terburu-buru dulu. Mari kita makan malam dulu sambil berbicara tentang kamu, Bin. Tawaran tersebut menutup perbincangan kami. Tante sudah siapkan banyak makanan untuk kamu. Tanpa penolakan dari Kevin, dia pun mengangguk setuju. Aku pun tidak bisa berbuat banyak saat itu. Hanya sikap ibu berbeda. Tidak ada yang mencurigakan dari gerak-geriknya. Saat kami bersama, jauh dari dugaanku. Di meja makan bersama Kevin, keluarga kami jauh lebih akrab, terlebih bapak. Sebelumnya yang banyak diam, kini berubah 180 derajat. Aku tercengang, dalam semalam keluarga kami bisa berubah sedekat itu. Tentu sikap mereka berhasil menepis kekhawatiran Kevin terhadap niatnya untuk melamar. Setelah makan malam usai, Kevin berbisik pelan. Katanya orang tuamu galak. Juga tuh. Di sisi lain aku bingung harus merespon apa. Aku saja tidak percaya kalau mereka bisa berubah dalam sekejap. Namun setidaknya tidak ada yang harus ditakutkan sekarang. Di ruang tamu kami kembali berbincang hangat ditemani celotehan ibu serta beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada Kevin. Mereka merestui hubungan kami yang membuat Kevin semakin yakin untuk mengenalkan kedua orang tuanya lebih cepat. Dalam hati aku bersorak, akhirnya bisa menghela napas lega. Setelah tidak ada hal yang janggal, ternyata dugaanku salah. Setelah kepulangan Kevin, kejanggalan demi kejanggalan datang. Bapak kembali jadi orang pendiam, tidak seceria tadi sewaktu kami berkumpul. Sedangkan ibu, dia kembali dengan sikap ketus dan galak seperti biasanya. Ada apa ini? Aku menatapi mereka, berubah dengan cepat. Tidak ada perbincangan lagi di antara kami. Bapak sibuk dengan urusannya, sementara ibu kembali mengurung diri di kamar. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya diam, perlahan merebahkan tubuh di atas ranjang. Gejolak kesedihan terasa menyesakkan dada. Aku terlalu berharap dengan pertemuan pertama kami. Aku sempat menghela napas lega, tapi kini kembali menjadi sakit, tidak henti-henti. Aku pandangi layar ponsel, menunggu kabar Kevin selanjutnya. Tapi setelah berjam-jam lamanya, tidak ada satu pesan pun yang aku terima. Hampir terlelap aku menunggu kabar dari Kevin. Pikiranku tidak beraturan, berlari ke sembarang arah. Jantungku berdegup kencang. Kini firasat buruk datang. Aku berusaha melakukan panggilan suara, tapi tidak ada jawaban. Dari seberang sana, tepatnya ponsel Kevin tidak aktif. Saat itu juga, aku tidak bisa berpikir jernih. Semua ketakutan berkumpul jadi satu. Aku hanya bisa berdoa, sembari berharap tidak terjadi hal buruk dengan Kevin. Tepat tengah malam ponselku berdering, membangunkan aku yang sempat terlelap dengan mimpi yang sudah basah dengan air mata. Aku segera mengangkat panggilan tersebut tergesa-gesa. Aku bertanya,
Halo, Kevin, kamu di mana saja? Kok baru telepon? Kamu baik-baik saja kan? Nih, tidak ada jawaban dari seberang sana. Telepon kami sempat terputus beberapa saat, terhubung lagi. Kini mulai aku dengar suara yang tidak begitu jelas. Halo, ini dengan Dina. Aku mengerit, berusaha mencerna siapa seseorang di balik suara tersebut. Bukan dari Kevin, melainkan dari seorang perempuan. Iya benar, ini Dina. HP Kevin lagi dipegang siapa ya? Oh, baik. Saya dari pihak rumah sakit ingin menginfokan kepada kerabat dekat pasien kalau pasien mengalami kecelakaan. Jantungku berhenti berdetak. Sekian detik air mata yang kutahan tiba-tiba mengalir deras. Kecelakaan? Sejak kapan di rumah sakit? Rumah sakit mana? Maaf kak, tapi pasien butuh didampingi oleh kerabat dekat. Apakah kak bersedia datang? Pasien dilarikan ke RSUD Kota Bogor. Dengan tergesa-gesa aku membenarkan diri, sambil mengenakan pakaian seadanya, rambut acak-acakan. Aku segera bergegas memesan taksi online malam itu juga. Saya ke sana, terima kasih informasinya. Aku mengendap-endap, tidak ingin seorang pun tahu aku pergi menjenguk Kevin. Setelah aku rasa tidak ada yang mencurigakan, aku menyusul Kevin. Sepanjang jalan mataku tidak luput dari layar ponsel. Hatiku tidak henti-henti bergumam, karena firasat burukku benar terjadi. Sementara itu, aku berpikir keras. Apa yang menyebabkan Kevin kecelakaan? Mbak, kenapa malam-malam begini pergi ke rumah sakit? Aku yang sedari tadi tertunduk, langsung mendongkak. Iya, pacar saya kecelakaan, Pak. Mendengar jawabanku tersebut, sopir itu langsung menoleh ke arahku dengan wajah ketakutan. Kecelakaannya kapan, Mbak? Tidak sempat aku berpikir, terlebih aku juga tidak tahu pasti kapan kecelakaan itu. Saya tidak tahu, saya juga dikabari oleh pihak rumah sakit malam tadi. Sopir tersebut kemudian bergumam, Mbak, maaf nih, tadi sebenarnya saya sudah mau off order, tapi karena saya kasihan, akhirnya saya terima orderan Mbak. Sebelum saya mau pulang tadi, gak sengaja papasan sama kecelakaan besar. Motornya remuk. Saya gak tahu kok, rupanya laki-laki atau perempuan. Napasku seketika tercekat. Yang benar Pak, motornya apa? Tanyaku berharap bahwa seseorang yang dia dapati bukanlah Kevin. Kalau gak salah sih, CBR. Naiknya juga kenceng banget. Sempat saya klakson tadi karena ugal-ugalan. Semoga bukan pacar Mbak ya. Bagaimana mungkin pikiranku tidak mengarah pada Kevin. Apalagi ciri-ciri yang disebutkan ada pada Kevin. Terakhir sebelum dia pulang, aku mengingat jelas motor yang dikendarai. Tapi Pak, motor pacar saya juga CBR. Dan tadi dia baru saja pulang dari rumah saya. Balasku dengan lirih. Seluruh tubuhku lemas. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Meski aku berharap bahwa itu bukan Kevin, tapi aku tidak tahu pasti kapan takdir buruk menimpanya. Di sisi lain aku mulai berpikir kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Sekitar 30 menit aku menempuh perjalanan hingga sampai di RSUD Kota Bogor. Setibanya aku di sana, aku segera dilarikan ke ruang IGD. Tanpa dipersilakan masuk ke dalam, kakiku lemas, mati rasa. Dengan mata kepala aku menatap seseorang yang terbaring dengan berbagai alat yang menempel tubuh Kevin. Kecelakaan berat hingga jatuh koma. Mana mungkin perasaanku tidak hancur. Mengetahui keadaan Kevin dengan cepat berubah. Jam per jam, lamanya aku menunggu. Berdoa dengan keadaan Kevin akan membaik. Namun takdir baik tidak berpihak kepada kami. Kutatap seorang lelaki berjas putih yang baru saja keluar dari dalam dengan sarung tangan. Dengan sarung tangan dan stetoskop yang masih menggantung di lehernya. Wajah lelaki itu tampak muram. Lidahnya keluh untuk mengatakan sesuatu. Mbak Dina,
Maaf sebelumnya. Keadaan pasien bertambah buruk, jadi harus ditindaklanjuti operasi. Saat ini belum ada keluarga korban yang datang. Apakah Mbak Dina bisa membantu administrasi untuk korban? Pertanyaan yang dilontarkan dari bibir dokter tersebut. Kami butuh penanganan yang cepat. Pasien banyak kehilangan darah. Organ dalamnya juga beresiko. Aku tercengang menatap dokter tersebut. Mulutku menganga. Aku kehilangan akal sesaat mengetahui keadaan Kevin. Sambil menyeka air mata yang hampir menjadi darah. Dengan mantap aku katakan, "Iya, saya yang urus administrasinya. Tolong bantu Kevin." Entah angin dari mana yang membuat aku menyetujui permintaan itu. Sementara seluruh uang di tabunganku mulai menipis. Aku berpikir keras bagaimana cara mendapatkan tambahan untuk membayar tanggungan operasi Kevin. Pikiranku buntu. Di hadapan staf administrasi, aku termenung. Tidak menghiraukan teguran staf tersebut. "Mbak, ini total biayanya, bisa tolong dibantu?" Mbak, gak apa-apa kan?" Ketika satu tepukan mendarat di bahuku, barulah aku tersadar dari lamunan lalapan. Aku menatap selembar kertas yang disodorkan. "Iya kak, boleh saya baca dulu?" Mataku dengan melirik tulisan tersebut, mencari di mana nominal yang harus aku bayar. Jantungku berhenti berdetak. Melihat nominal yang harus aku bayar begitu besar. "Kakak, ini beneran segini?" "Benar, Mbak. Setengahnya bisa dibayar setelah operasi pasien." Aku sedikit lega. "Sebentar ya, Kak." Aku menjauh sebentar. Tanganku gemetar. Hanya satu orang yang bisa membantuku sekarang. Layar ponselku bergetar memulai panggilan masuk kepada ibu. "Halo, kamu kemana? Kenapa gak ada di rumah?" bentak ibu dari sana. Aku terdiam, meski pada awalnya melarikan diri. Akhirnya akan ketahuan juga. "Dina di rumah sakit. Kevin kecelakaan." "Kenapa gak izin dulu? Peduli apa kamu sampai mengurus laki-laki seperti Kevin?" Aku tertegun mendengarkan ibu meracau. Firasatku merasa aneh. Sikap ibu kali ini berbeda jauh. Berbeda dari saat pertama bertemu dengan Kevin. Akan tetapi ini bukan waktunya untuk memikirkan yang belum pasti. "Maaf bu, aku butuh tambahan uang untuk bayar operasi Kevin. Apa Dina boleh pinjam?" tanyaku segera sebelum ibu kembali meracau. Tidak ada jawaban darinya. Panggilan kami langsung terputus. Kurasa ibu enggan membantu. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Di sudut ruangan aku terduduk di kursi yang dingin. Tidak henti-henti air mataku jatuh. Kenapa harus Kevin? Cuma dia yang mengerti aku. Jam dinding mulai menunjukkan pukul 2 dini hari. Sedangkan aku sudah tertidur di kursi tunggu. Mataku memicing. Aku terbangun karena kedinginan. Tidak ada seorang pun yang berlalu lalang di koridor. Keadaan rumah sakit begitu sepi. Beberapa menit setelah aku benar-benar tersadar, ponselku berdering. Panggilan masuk dari ibu. Rasanya aku muak, tidak memiliki niat untuk menjawab panggilan tersebut. Sesaat setelah ponsel itu berdering, aku mematung sejenak. Dari ujung koridor seorang pria tua termenung dengan kursi rodanya. Dia menatapku tanpa mengerjapkan mata. Sementara itu aku menebak-nebak, apakah yang aku lihat nyata atau sebatas halusinasiku saja. Namun dia benar-benar nyata. Pria tersebut mendekat dengan kursi rodanya. Dia tampak begitu lusuh. Kulit-kulit keriput dengan bola mata yang pudar menatapku tajam. Aku bergidik ngeri. Sedikit menggeser duduk saat dia kian mendekat. Ketika dia sampai tepat di hadapanku, rupanya lebih mengerikan. Gigi-giginya yang jarang itu berderit. Tangannya gemetar menyentuh kulitku yang sudah kedinginan. "Getimu wangi, Dok. Kamu anak satu-satu mereka ya, Dok." Kalimat pertama yang dia lontarkan. Aku tercengang, ingin berteriak.
tapi seakan bibirku terkunci. Perlahan aku menangis sambil meringis ketakutan. Apa maksud pria tua itu? Pria tua itu tersenyum menyeringai. Hati-hati, Dok. Kamu satu-satunya aset yang mereka punya untuk melanjutkan sekutunya. 1 atau 2 orang akan mati, lanjut pria tersebut. Tubuhku mulai lemas. Aku memejamkan mata, tidak berani menatap wajahnya yang semakin mendekat. Pergi, jangan ganggu saya. Titaku segera mengharapkan pria tersebut pergi. Mengejutkannya, dia malah berbisik. Tidak ada yang selamat, termasuk kamu. Mereka sudah menanti-nanti ketika usiamu menginjak 21. Sungguh aku tidak mengerti dengan ucapan dari pria tersebut. Pergi, saya bilang pergi. Dengan penuh amarah aku menyentaknya. Kosong, tidak ada seorang pun di sana. Lalu di mana pria tadi? Aku berlari mencari di mana tempat yang sekiranya ramai. Terus dia siapa? Jelas-jelas tadi dia bicara, ucapku sepanjang jalan. Kejadian tersebut tidak bisa dinalar, terutama apa yang pria itu ucapkan. Aku tidak mengerti. Sungguh tidak mengerti. Tepat saat aku memutuskan untuk menunggu di depan ruang operasi. Pintu ruangan operasi terbuka lebar. Terlihat beberapa perawat menggiring keranda tanpa menghiraukan aku yang baru saja tiba. Dengan berlari terbirit-birit, aku mengejar mereka. Dok, operasinya gimana? Bagaimana keadaannya? Pertanyaan itu terus terlontar. Hingga salah satu di antara mereka memutuskan untuk berhenti dan mengajakku bicara. Kami sudah berusaha, kami gagal menyelamatkan pasien. Jantungnya melemah di tengah operasi berlangsung. Dok, gak mungkin kan? Dokter yang ada di hadapanku hanya meraup wajah. Maaf. Kemudian menggeleng dengan penuh kekecewaan. Lemas menguasai tubuhku. Aku terduduk dengan air mata yang tidak henti mengalir deras. Hatiku hancur menerima kenyataan bahwa Kevin telah tiada secepat itu. Bahkan tadi kami masih sempat tertawa, namun tidak kusangka malam itu menjadi malam terakhir kami. Beribu-ribu pisau menyayat hati yang mereka karena cinta harapan kami kandas. Keadaan memaksaku menerima kepergian Kevin yang tidak terduga. Bin, kamu kok ingkar janji sih? Katanya kamu serius sama aku. Kemarin kamu udah ketemu sama orang tuaku loh. Aku terseduh-seduh. Aku terkapar memeluk batu nisan bertuliskan nama Kevin. Di sana kepergian Kevin terlalu tiba-tiba. Bahkan aku belum bisa mengikhlaskannya. Aku pikir kematian Kevin tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Murni karena kecelakaan saja. Namun aku salah. Sehari setelah pemakaman Kevin, kejanggalan mulai berdatangan. Sikap ibu semakin berubah. Dia sering marah-marah, bahkan membentak tanpa alasan tertentu. Berbanding terbalik dengan keadaan bapak. Dia jatuh sakit setelah beberapa hari. Dia menjadi orang yang pendiam. Keadaan keluargaku kini runyam. Ibu seolah membiarkan bapak kesakitan tanpa ada usaha membawanya ke fasilitas kesehatan. Bapak sakitnya parah. Baru sehari saja tubuhnya kering. Dina takut bapak sakit serius, Bu, ucapku pada ibu, berusaha membujuk agar bapak mendapatkan penanganan medis. Balasan tidak mengenakan ibu berikan. Dengan ketus, ibu membanting mangkuk berisi bubur yang hendak diberikan kepada bapak. Emosi ibu menyulut tiba-tiba. Tatapannya kini berbeda. Cerewet, bapakmu itu cuma masuk angin, nanti juga sembuh. Sikap ibu yang berbeda membuatku semakin curiga. Oh iya, kalau memang ibu gak mau merawat bapak, biar Dina saja yang bawa bapak ke rumah sakit. Aku bangkit dari duduk, segera menyusul bapak yang ada di kamar. Berniat membawanya pergi berobat, tapi yang kudapati, kini bapak terkapar. Dia kejang-kejang, serta wajahnya menghitam. Bapak kenapa? Ayo, Dina bawa berobat. Bapak tahan ya.
Aku kembali menangis sambil mengangkat tubuh Bapak yang tidak sebanding beratnya dengan aku. Aku tidak ingin semua terlambat. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Gemetar tanganku segera memesan taksi online, tapi tidak ada satupun yang menerima orderan. Terpaksa aku menunggu, meski keadaan Bapak kini bertambah parah. Bapak tidak berdaya, terbaring di atas ranjang, dengan mulut yang tiba-tiba saja berbusa. "Pak, Bapak, sadar Pak, sadar!" Sambil menepuk-nepuk pipi Bapak. Matanya sudah terpejam. Aku langsung menempelkan jari ke lubang hidung Bapak. Terasa hanya sedikit oksigen masuk dan keluar. Detak jantungnya semakin lambat dan lambat. Kemudian berhenti. Gak mungkin. Bapak meninggal. Bu, Ibu, Bapak gak bernapas. Setengah berteriak, lidahku tercekat, serta air mata yang mengalir deras. Aku gagal menyelamatkan Bapak. Dia telah tiada dengan cepat, meninggalkan kami tanpa aba-aba. Kutatap wajah ibu yang tidak tampak terkejut melihat Bapak telah tiada. Di sisi lain, simpul bibirnya naik beberapa senti. Dari semula ibu malah tersenyum, bukan sedih atas kepergian Bapak. Kurang ajar, aku beranjak menarik kerah baju ibu, tanpa rasa takut sedikit pun. Bapak mati dan ibu malah tersenyum. Apa maksudnya? Lengan gempal ibu mendorong tubuh mungilku hingga jatuh ke lantai. Minggir, jangan campuri urusanku. Aku tidak salah mendengar. Kalimat itu terucap dari seorang wanita yang selama ini kuhormati. Di samping itu aku semakin tidak mengerti. Terbesit di pikiranku ucapan orang tua yang kutemui di rumah sakit. Ucapannya terbukti nyata. 1 atau 2 orang akan mati. Aku bergumam tanpa memandang ke arah ibu. Hamparan gundukan tanah dihiasi batu nisan kembali menjadi pandangan. Semerbak bau tanah basah mulai melekat. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Dina bingung, ucapku sendiri, menerima kenyataan bahwa Bapak telah tiada dan kematian Bapak menjadi malam terakhir aku melihatnya. Tidak henti-henti aku menangis memeluk nisan Bapak yang terkukik rapi. Sejak Bapak dimakamkan pagi tadi, aku masih terdiam di sana hingga senja pun datang. Desir angin terdengar, kini langit mendung mengepung di atas semaran nisan. Sorot mataku menuju lurus pada sebuah gerbang pemakaman. Anehnya aku melihat seseorang tengah terduduk dengan kursi roda. Ya, aku mengenalnya. Dia pria yang menemuiku di rumah sakit. Saat itu juga aku tidak menghiraukan rintik hujan yang mulai basah. Sekuat tenaga aku berlari menghampiri pria tua tersebut. Dari kejauhan aku melihat dia tersenyum. Senyum simpulnya yang penuh arti. Sementara di dalam hati aku berbisik, siapa pria tua itu? Sedang berkunjung ke makam siapa, Dok? Tanya pria tersebut setelah aku tiba di hadapannya. Bapak, tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Sekarang pria tua itu tersenyum mempersilakan aku duduk di sampingnya. Kamu sudah paham maksudku malam itu, Dok? Tentu aku mengingatnya dengan jelas. 1 atau 2 orang akan mati. Itu kan maksud sebenarnya. Kakek ini siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa. Ngomong-ngomong, kamu tahu siapa yang membuat mereka mati? Pertanyaan yang terlontar membuat bulu kuduku mendegang. Aku tidak mengerti harus menuduh siapa. Sekarang hanya menggeleng, tanda tidak mengerti. Pria itu pun terkekeh. Ibumu, dia yang melakukan. Sudah aku bilang, kamu anak satu-satunya yang menjadi aset bagi ibumu untuk melanjutkan persekutuannya. Maksudnya, kamu bukan anak murni dari bapak atau ibumu, melainkan anak buah dari persekutuan. Mereka sudah lama menanti-nanti buah hati. Jelasnya yang membuatku terkejut bukan main. Dari mana kakek tahu? Dia menoleh pelan,
Kini raut wajahnya sudah pucat. Siapa aku dan dari mana aku? Semua akan terjawab di kamar ibumu, Duk. Duk, ibumu sudah terlalu jauh. Dia menumbalkan bapak dan pacarmu untuk aset berharga miliknya, yaitu kamu. Dia menghela napas, kemudian melanjutkan ucapannya. Jangan senang dulu, karena kamu bisa berakhir sama seperti mereka yang sudah tiada. Darahmu wangi, mereka mengincarmu sejak bayi. Terdiam, aku mendengar seluruh ucapan yang terekam dalam pikiran. Tidak peduli siapa pria yang kini aku ingin segera membuktikan semua perkataannya. Pulanglah sebelum ibumu tahu. Cari semua jawaban di kamar ibumu. Pesan terakhir dia ucapkan sebelum aku pergi dari pemakaman. Sesampainya di rumah, aku segera mengikuti seluruh perintah pria tua tersebut sambil mengingat pesan-pesan yang dia berikan. Aku mengendap-endap masuk ke kamar ibu tanpa sepengetahuannya. Ketika kamar ibu terbuka, lebih terkejut lagi aku dibuatnya. Bau dupa semerbak kemana-mana, serta abu yang entah dari mana asalnya berserakan. Mataku memutar, mencari kemana petunjuk yang disembunyikan. Seketika niatku tertuju pada salah satu bilik meja. Aku bergegas mencari ke sembarang arah, mulai dari bawah ranjang hingga meja yang terletak di sudut ruangan. Tanganku sibuk membuka serta mengacak-acak isi balik meja, namun segera terhenti. Mataku lekat pada beberapa bungkusan putih yang tertata rapi di bawah bungkusan tersebut. Banyak taburan bunga, dan ketika aku buka, sebuah tanah serta foto seseorang yang aku kenal ada di dalamnya. Satu persatu bungkusan tersebut kubuka. Yang pertama foto bapak, kedua foto Kevin, ketiga fotoku, dan keempat paling mengejutkan. Bungkusan itu tampak paling lusuh. Di dalamnya ada foto seorang pria tua yang aku temui barusan. Ya, dia pria tua yang memberitahuku segala petunjuk kepadaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama aku segera membawa bungkusan tersebut. Aku segera mengemas barang sesaat sebelum ibu tiba di rumah. Dengan banyaknya pertanyaan yang ada di kepala, aku menangis jadi-jadinya. Entah akan selamat atau tidak, aku bergegas pergi. Sekaligus pergi keluar kota supaya tidak bisa dijangkau oleh ibu. Nyawaku masih diambang kematian. Aku tidak mengerti kapan takdir buruk datang. Di tengah hamparan rumput hijau, aku membakar habis bungkusan tersebut, berharap semua akan berakhir. Tidak ada yang tahu bagaimana kabarku setelah kehilangan seseorang yang aku sayang. Berbulan-bulan aku kehilangan arah di kota orang. Aku memulai hidup baru tanpa seorang pun mengenaliku. Tanpa hingga kini yang masih menjadi pertanyaan di dalam benakku. Siapa pria tua itu? Tidak terjawab. Alasan ibuku menumbalkan Kevin, pria tua itu bilang, untuk melanjutkan persekutuan. Bising kendaraan menemaniku siang hari bersama seseorang, dia yang akan membantu memberikan jawaban. Yang gue lihat di sini, lu sebagai syarat yang harus dikembalikan ibu lu dalam keadaan perawan. Artinya ibu lu gak mau lu nikah sama Kevin. Makanya daripada numalin lu sekarang, mending numalin Kevin duluan. Aku mangut-mangut, mencoba menerima semua yang telah terjadi dengan lapang dada. Terus, apa aku bakalan tetap mati jadi tumbal? Enggak, ibu lu sekarat sekarang, tapi jangan pergi ke sana, karena bisa saja mereka langsung ambil lu secara paksa. Terus, pria itu siapa? Kamu bisa terawang. Dia kakek lu, dia juga terus ngejaga lu tuh di belakang. Aku sontak menoleh, tidak menyangka. Ternyata selama ini Tuhan memberikan pertolongan oleh sesuatu yang tidak terduga. Kini terjawab sudah semua yang terjadi di masa lalu tentang Kevin, aku dan keluargaku. Meski semua tidak bisa diulang, tapi aku bersyukur masih diberi kesempatan hingga sekarang.
dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam.